Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Dewi Kadru melayani Resi Dattatreya. Resi Dattatreya berpikir kecemburuan tidak akan pernah membawa hasil yang baik. Kecemburuan Kadru terhadap Winata tidak akan pernah membiarkan Kadru mencapai tujuannya. Kadru kemudian menyajikan makanan kepada Resi Dattatreya dan setelah memakan makanan itu, Resi Dattatreya berkata, "Ini lezat, ini enak." Winata berpikir, dia biasa menemukan kesalahan pada makanan yang aku masak. Dia tidak menemukan kesalahan apapun pada makanan yang dimasak oleh saudari Kadru. Apakah makanannya benar-benar enak? Winata kemudian mencicipi makanan itu dan merasa sangat pedas. Winata berpikir, ketika aku merasa pedas, bagaimana dia bisa menahannya? Winata dengan cepat mengambil air minum untuk Resi Dattatreya. Tapi Resi Dattatreya berkata, "Kamu tidak belajar apapun dari saudara perempuanmu. Aku datang ke sini dan hari ini untuk pertama kalinya rasa laparku terpuaskan. Makanan lezat hari ini membuatku menikmati makanannya." Mendengar itu Winata merasa terkejut dan hanya terdiam. Resi Dattatreya berkata, "Masak seperti ini untukku setiap hari." Taksaka terkejut mendengarnya karena ibunya akan melayani orang tua itu setiap hari. Kadru berkata, "Tentu saja Resi, aku akan memasak makanan untukmu setiap hari." Di lautan susu, Resi Narada berkata, "Airawata adalah yang terbesar dari semua gajah. Loyalitas Airawata tidak tertandingi. Namun karena kesombongan Airawata telah menghina Resi Durwasa, sehingga bukan hanya Indra tetapi seluruh alam semesta harus kehilangan keagungannya." Rahu berkata, "Itu berarti gajah ini membawa sial." Raja Iblis berkata, "Bagi para iblis kekuatannya berarti keberuntungan Rahu. Hanya kepengejutan yang tidak menguntungkan bagi kita." Diti berpikir, "Tidak Bali, Rahu benar. Jika gajah ini tidak memikul masalah, mengapa Indra meninggalkannya? Aku yakin gajah ini melambangkan kesialan." Raja Bali berkata, "Ibu, aku tidak percaya pada keberuntungan dan kemalangan." Diti berkata, "Kamu harus mendengarkanku Bali. Ketika Amrita dipertaruhkan adalah kebodohan mengambil resiko untuk gajah yang tidak beruntung, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya." Raja Bali berkata, "Seperti yang kamu katakan Ibu, Airawata akan dimiliki oleh para dewa." Airawata kemudian pergi dari sana, dan Garuda berkata, "Kemana Airawata pergi?" Sesanaga berkata, "Dengan kecepatan ini, seorang pelayan hanya bisa pergi ke tuannya." Airawata menemui Dewa Indra dan memandikan Dewa Indra dengan bunga. Dewa Indra tidak merasa bahagia dan berpikir, ini tidak ada artinya. Hal-hal yang ditakdirkan untuk terjadi telah terjadi. Saat itu Winata sedang bingung dan berkata, "Resi itu bahagia, lalu kenapa aku merasa tidak enak? Makanan yang enak rasanya bisa berbahaya bagi kesehatan seseorang. Meskipun mengetahui hal ini, mengapa aku tidak dapat menghentikan saudari Kadru? Apa yang aku lakukan? Sungguh aku sangat malang. Itu sebabnya aku adalah seorang pelayan. Aku yakin aku kekurangan sesuatu. Itu sebabnya semua orang meremehkanku. Sekarang karena anakku akan dipermalukan selamanya. Oh Prabu Narayan, aku tidak dapat menanggung ini lagi. Aku tidak mampu menanggungnya." Resi Dattatreya berkata, "Hari ini untuk pertama kalinya kamu menerima bahwa kamu tidak dapat lagi menanggung situasi yang menyedihkan ini. Situasi tidak berubah dengan mengabaikan kesulitan. Dengan menerima adanya masalah, kamu dapat menemukan solusi untuk menyelesaikannya. Sekarang saksikan ini anakku. Kamu akan membebaskan dirimu dari perbudakan ini dan membebaskan putramu juga. Setiap penindas harus menanggung akibat dari dosa-dosanya. Kadru akan menanggung hal yang sama. Dia pasti akan menanggungnya." Saat itu Airawata sedang meminta maaf kepada Dewa Indra, dan Garuda berkata, "Apa yang dilakukan Airawata?" Sesanaga berkata, "Airawata sedang meminta maaf. Karena kesombongan, Airawata telah membuang kalung yang diberikan oleh Resi Durwasa. Airawata menyesali kesalahannya." Garuda berkata, "Tapi saudaraku, bukankah Airawata sombong karena Dewa Indra? Pepatah mengatakan bahwa pelayan meniru tuannya." Sri Wisnu berkata, "Kamu benar Garuda, sekarang Dewa Indra memahami hal yang sama." Dewa Indra menyadari kesalahannya, dan mereka mulai saling menerima satu sama lain. Garuda berkata, "Aku belum pernah menyaksikan ikatan antara seorang pelayan dan tuan ini.
Tingkah laku ratu terhadap ibuku tidak seperti itu." Sri Wisnu berkata, "Airawata telah melayani tuannya dengan sepenuh hati. Jadi Dewa Indra memberinya rasa hormat. Tanpa perilaku yang bermartabat dari kedua belah pihak, tidak mungkin terjalin ikatan seperti itu." Tapi Dewi Winata bukanlah pelayan biasa bagi Dewi Kadru Garuda. Winata adalah saudara perempuannya yang dia ikat menjadi budak dengan tipu daya. Perilaku seperti itu dikutuk. Itu sebabnya tidak peduli berapa banyak Dewi Winata mencoba, hubungannya dengan kakak dan tuannya tidak akan pernah bisa normal. Garuda berpikir hubungan Airawata dengan tuannya sangat unik. "Aku hanya punya satu keinginan, entah bagaimana aku ingin melayani Tuhanku seperti ini." Saat itu Resi Dattatreya berkata, "Duri akasia, kulit akar, pohon mimba, beringin dan biji nangka, kamu harus menggiling semuanya menjadi pasta." Kadru berpikir semua bahan ini berduri, jika aku menggilingnya menjadi pasta, aku akan terluka dan membutuhkan obat penyembuh. Resi Dattatreya berkata, "Apakah kamu mampu melakukannya? Kalau tidak, Winata akan melakukannya. Dia telah melakukannya sejak awal." Kadru berkata, "Tapi itu tidak efektif, Tuan. Jangan khawatir, aku akan menggiling pasta itu untukmu. Aku yakin lukamu akan segera sembuh." Winata yang membawa obat untuk Resi Dattatreya terdiam setelah mendengar itu. Resi Dattatreya berkata, "Merawat seseorang lebih efektif daripada obat, dan keinginanmu untuk melayaniku benar-benar unik. Layaknya seorang pelayan, Winata menjalankan tugasnya, namun kamu berbeda." Kadru berkata, "Aku melayani kamu dengan sepenuh hati, Tuan. Kalau tidak, aku tidak perlu melayanimu ketika aku sudah memiliki begitu banyak pelayan. Aku akan mempersiapkannya sekarang." Kadru kemudian pergi dari sana. Winata merasa sedih dan berpikir, "Aku telah mendengar banyak ejekan dalam hidupku, tapi itu tidak pernah menyakitiku. Aku tidak pernah merasa sedih, tapi ketika aku mendengar orang tua ini mengatakan hal-hal seperti itu, aku bertanya-tanya mengapa aku merasa sangat terluka. Mengapa aku merasa bukan orang tua ini, melainkan Tuhanku yang marah padaku?" Winata kemudian pergi dari sana. Resi Dattatreya berkata, "Ini bukan waktunya kehilangan kesabaran anakku. Milikilah keyakinan, segera aku akan menghukum Kadru atas perbuatannya. Aku akan mengakhiri rasa sakitmu. Aku akan membebaskanmu." Saat itu pengadukan lautan susu dilanjutkan lagi dan Sri Wisnu merasakan waktu pertemuannya dengan Dewi Laksmi semakin dekat. Di istana ular, Kadru sedang menggiling obat-obat dan tangannya terluka tertusuk duri. Winata berkata, "Ratu, izinkan aku menggiling pasta ini. Aku tidak ingin pujian apapun. Aku akan menyiapkan pasta, kemudian kamu bisa mengambilnya dan membawa padanya." Kadru berkata, "Baiklah, jika ini keinginanmu, silahkan." Winata kemudian menggiling pasta itu dan Kadru berpikir, "Winata, kamu bisa melakukan semua tugas yang tidak penting ini, tapi aku akan mendapat manfaat darinya. Aku akan mendapatkan restu dari resi itu." Tahtu berkata, "Ibu kita ingin mengambil pujian atas apa yang dilakukan Bibi Winata. Dia pikir Resi Dattatreya tidak akan mengetahuinya." Dumal berkata, "Tapi dia tahu segalanya. Bukannya memberkati ibu, bagaimana jika dia mengutuknya?" Winata selesai membuat obat dan berkata, "Ini obatnya, Ratu." Kadru kemudian mengambil sedikit obat dan mengoles di tangannya. Kadru berpikir, sekarang dia akan percaya bahwa aku yang membuat obat ini. Kadru kemudian membawa obat itu kepada Resi Dattatreya dan Resi Dattatreya berpikir, dia bertindak secara alami. Dia telah mengolesi obat pada tangannya untuk mencegahku mendeteksi kebohongannya. Dattatreya berkata, "Apakah kamu membawa obatnya? Baiklah, sekarang oleskan itu padaku." Kadru terkejut mendengarnya dan merasa jijik melihat luka itu. Kadru berpikir, bahkan bau lukanya membuatku muntah. Bagaimana aku akan mengoleskan obat ini pada lukanya? Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika dia mengoleskan obat dengan sangat kasar, orang tua itu akan membuang obat itu dalam kemarahannya. Jika itu terjadi, obatnya akan sia-sia. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Resi Dattatreya berkata, "Mengapa kamu ragu-ragu? Oleskan ke lukaku sekarang." Kadru berkata, "Ya Tuan, obatnya akan menimbulkan sensasi terbakar. Tolong tutup matamu." Dattatreya berkata, "Ini adalah pemikiran yang bagus. Kamu sangat cerdas, cepat oleskan itu." Dattatreya menutup matanya dan Kadru memberikan obat itu kepada Winata. Winata mulai mengoleskan obat itu dan Dattatreya berkata, "Oh, ini menyenangkan, sungguh tanganmu ajaib. Jika kamu telah mengoleskan obat ini kepadaku sejak awal, pengaruhnya akan terlihat sekarang."
Kadru menutup hidungnya karena bau busuk yang keluar dan dia hampir muntah di sana. Saat itu di lautan susu aroma wangi keluar dari lautan. Dan Diti berkata, bau wangi apa ini? Apa yang akan muncul sekarang? Sebuah benda yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari lautan. Dan mereka semua menjadi silau melihatnya. Garuda berkata, Prabu, apa yang muncul dari pengadukan yang membuat kita mengalihkan pandangan kita karena kilaunya? Sri Wisnu berkata, ini adalah permata Kaustuba.